Hai Troopers Taruna Cendekia, kembali lagi di channel Taruna Cendekia Official, channelnya para pejuang abdi negara. Channel yang akan selalu update informasi dan motivasi untuk kamu yang memiliki impian menjadi seorang abdi negara. Bagaimana kabar kalian nih Troops? Masih semangat kan? Bertemu lagi dengan Kak Min. Kak Min masih membahas seputar sekolah kedinasan. Bedanya kalau kemarin tentang Politeknik Statistika STIS. Kali ini tentang Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN. Bagi kamu yang ingin kepo-kepoin sejarah dan prospek kerja sekolah kedinasan Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN, pas sekali kamu menonton video yang ini. Berikut sejarah serta prospek kerja lulusan PKN STAN. Tonton sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terkait abdi negara, sekolah kedinasan, update info pembukaan pendaftaran, tips lolos sekolah kedinasan, serta mengupas tuntas soal-soal yang diujikan dalam tes masuk sekolah kedinasan. Dan silahkan klik like jika kamu menyukai video ini. Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan program studi diploma bidang keuangan negara. Dalam sejarahnya, pendirian PKN STAN melalui periode yang cukup panjang. Perjalanan sejarah PKN STAN secara singkat diuraikan sebagai berikut. Kursus Jabatan Ajun Akuntan yang didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Juli 1952. Kursus Jabatan Ajun Akuntan atau KDAA meliputi Ajun Akuntan Negara atau AAN yang diselenggarakan di Bandung dan Ajun Akuntan Pajak atau AAP yang diselenggarakan di Jakarta. Akademi Pajak dan Pabean atau AP2 yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 November 1957. Akademi ini awalnya bernama Akademi Pajak pada tanggal 4 Oktober 1956. Penyelenggaraan kuliah Akademi Pajak dan Pabean berada di 3 tempat, yang salah satunya dilaksanakan di Jalan Purnawarman 99, Kebayoran Baru, Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara atau STIKN berdiri tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menkeu tanggal 31 Desember 1959. Para mahasiswa STIKN juga berkuliah di Kampus Purnawarman atau kampus yang dikenal dengan nama Kampus Sumitro Djodjo Hadikusumo. STIKN merupakan pengganti dari Akademi Pajak dan Pabean yang dibubarkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu. Selama periode berdirinya STIKN, Institut Ilmu Keuangan atau IIK berdiri pada tahun 1967. IIK merupakan peleburan dari STIKN, ATN, dan ADPK dan telah berbentuk perguruan tinggi setara dengan perguruan tinggi lainnya yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun pada akhirnya IIK dibubarkan pada tahun 1975. STAN merupakan salah satu pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan atau BPLK. Pada tanggal 17 Maret 1975 melalui surat keputusan diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun pertama berdirinya, penyelenggaraan pendidikan STAN masih menggunakan kampus Purnawarman. Kampus STAN Bintaro mulai digunakan pada tahun 1988. 2 tahun setelah peresmiannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, Radius Prawiro pada tanggal 16 Juli 1986. Sejak saat itu, Kampus Bintaro menjadi kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang dikenal juga dengan nama Kampus Ali Wardana.
Nama kampus Aliwardana diberikan sebagai penghargaan kepada Menteri Keuangan era tahun 1968 hingga 1983 dan perkembangan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan menuntut Kementerian Keuangan untuk melakukan penataan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Penataan ini dimaksudkan agar STAN dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyediakan sumber daya manusia berkompeten dan berintegritas di bidang keuangan negara yang sejalan dengan arah dan tujuan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Hingga pada tanggal 15 Juli 2015, keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, yang menandai berdirinya Politeknik Keuangan Negara STAN. Visi misi STAN. Visi STAN memiliki visi yaitu menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Misi Politeknik Keuangan Negara PKN STAN adalah menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu tinggi sebagai hasil sintesa pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan negara, membangun iklim kehidupan akademik yang membangun pola pikir kreatif, kritis, saling menghargai, menjunjung etika, dan berwawasan kebangsaan dalam rangka membentuk pengelola keuangan negara yang memiliki intelektualitas tinggi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara, dan mengembangkan sistem tata kelola pendidikan tinggi berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal. Apa saja yang dipelajari di Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN? Politeknik Keuangan Negara atau STAN mempelajari beberapa hal mencangkup pilihan 9 prodi atau jurusan, seperti sebagai berikut. D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, D4 Manajemen Aset Publik, D3 Akuntansi, D3 Pajak, D3 PBB atau Penilai, D3 Kepabeanan dan Cukai, D3 Kebendaraan Negara, D3 Manajemen Aset. Meliputi pengetahuan dan keahlian, pajak, kepabean dan cukai, akuntansi, manajemen keuangan. Dunia perkuliahan dan mata kuliah. Beberapa mata kuliah yang akan kalian temui di beberapa prodi PKN STAN misalnya, pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi pajak, penganggaran keuangan negara, proses pengadaan barang dan jasa. Prospek kerja Politeknik Keuangan Negara STAN. Mahasiswa yang lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN sebagian besar ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah. Penempatannya bisa di kantor DJB, kantor wilayah DJP, kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Detail prospek beberapa di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Prodi Akuntansi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atau DJPBN, Prodi Kebendaraan Negara. Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC, Prodi Kepabean dan Cukai. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertahanan,
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan, Badan Narkotika Nasional, dan masih banyak lagi nih troops. Ternyata banyak juga ya pilihan prospek yang bisa kamu pilih dari lulusan PKN STAN. Nah, gimana nih troops? Itu tadi informasi tentang sejarah dan prospek sekolah kedinasan Politeknik Keuangan Negara PKN STAN. Kamu ingin masuk ke sekolah kedinasan STAN? Apakah kamu sudah mendaftar? Nah, jika menurut kamu informasi ini sangat bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kamu. Semoga impianmu untuk menjadi abdi negara tahun ini tercapai. Sekian dari Kak Min. Oke, goodbye!